Untuk mencegah stunting, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat meluncurkan program pemberian makanan tambahan kepada balita dengan risiko stunting selama 14 hari secara gratis. Program yang dimulai pada 7 November lalu ini menargetkan 200 balita dengan risiko stunting. Dalam upaya menurunkan jumlah balita stunting, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat meluncurkan program bergerak atasi stunting atau beraksi dengan memberi bantuan makanan tambahan kepada balita berisiko. Sebanyak 200 balita yang berada di 8 kelurahan se-Jakarta Barat menjadi target dalam kegiatan ini. Program yang dimulai pada 7 November lalu memberikan makanan tambahan kepada balita yang terindikasi stunting selama 14 hari ke depan. Setelah pemberian makanan tambahan, balita nantinya akan dicek 5 hingga 7 hari ke depan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan perkembangan si balita. Dengan intervensi melalui pemberian makanan tambahan, diharapkan dapat berkontribusi memenuhi target menurunkan prevalensi stunting menjadi 17,8% pada tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Bu Asri Yunita selaku Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Mbak, baik Alhamdulillah, semoga kabar kita semua sehat ya, baik semua. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Asri, kita akan berbincang soal PMT nih untuk mencegah stunting atau menurunkan angka stunting di Indonesia. Ibu boleh diberitahu mungkin sebenarnya apa sih Bu ide awal atau inisiasi dari program PMT ini dan juga khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat ini juga ikut serta nih dalam melakukan program PMT ini Bu. Baik, terima kasih. Tentunya inisiasi kami dalam memberikan PMT atau pemberian makanan tambahan bagi balita untuk pencegahan stunting, kita meruntut kepada adanya keputusan ya dari Menteri Kesehatan tahun 1928 yang menjelaskan bahwa untuk pencegahan anak-anak berisiko stunting memang diperlukan pemberian makanan tambahan, yaitu berupa pemberian protein hewani yang tinggi, lebih tinggi kadarnya gitu ya. Selain juga memang diberikan ada imunisasi, kemudian juga istirahat yang cukup, itu juga sangat mempengaruhi pola asuh yang baik. Namun tetap dalam penanganannya atau pencegahannya dibutuhkan pemberian makanan tambahan yang mengandung asam amino esensial, yaitu terdapat pada protein hewani dan disarankan untuk lebih tinggi kandungannya. Seperti itu Mbak. Baik, berarti berawal dari kebijakan Kementerian Kesehatan ya Bu ya, Betul. Untuk mencegah atau menurunkan angka stunting di Indonesia. Lalu Bu, ini kan juga ada jangka waktunya ya Bu ya dalam pemberian PMT ini. Lalu dari Jakarta Barat sendiri nih Bu, atau di berbagai daerah juga kan turut melakukan ini ya Bu ya. Apakah ada jenjang waktunya untuk penyaluran si PMT ini Bu? Ya. Ada. Mungkin kalau dulu PMT kita kenal biasanya bentuknya berupa biskuit ya, berupa biskuit. Namun seiring dengan perjalanan waktu bahwa ternyata memang secara penelitian bahwa anak-anak untuk pertumbuhan yang optimal untuk mencegah stunting diperlukan PMT dalam bentuk protein hewan yang lebih tinggi. Akhirnya pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk pemberian protein hewani tinggi, dan ini memang ada kelompok-kelompok yang harus diberikan sasarannya, yaitu pada balita yang mulai dari berat badannya tidak naik, berat badan kurang, kemudian berat badan gizi kurang dan stunting. Jadi pencegahannya tidak langsung menuju ke anak yang stunting ya Mbak. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kami berusaha sesuai juga dengan regulasi bahwa penanganannya dimulai dari anak yang memang berat badannya tidak naik meskipun status gizinya masih baik, kemudian berat badan anak yang kurang, kemudian berat gizi kurang dan stunting. Nah, masing-masing kelompok ini mempunyai jeda waktu atau jangka waktu untuk pemberian makanan tambahan. Contoh, untuk anak yang berat badannya tidak naik dan berat badannya kurang, meskipun status gizinya baik, kami memberikan selama 14 hari. Kemudian di anak gizi kurang kami akan memberikan selama sekitar 56 hari, dan untuk anak stunting kami memberikan selama 90 hari. Oke, baik. Dan jenisnya pun beda-beda Pak.
Iya. Baik, Bu Asri, mungkin pemirsa atau enggak orang tua yang di luar sana mungkin masih belum tahu nih sebenarnya apa sih Bu, apakah ada perbedaan dari makanan konsumsi yang mereka sehari-hari untuk diberikan kepada anak dan makanan PMT ini? Apakah ada hal yang berbeda nih Bu? Proteinnya apakah sama ataukah apakah ada yang membedakan dari program pemberian makanan tambahan ini dengan makanan sehari-hari yang mereka konsumsi Bu? Baik, berbicara tentang konsumsi makanan untuk balita pada dasarnya sama. Kita meruntut ya, melihat jika pada pedoman pemberian makanan pada bayi dan anak, memang seyogyanya harus gizinya seimbang. Artinya bahan pangan yang dibutuhkan itu seimbang. Baik bahan makan makronutrien ya dan mikronutrien apa itu, misalnya makronutrien itu yang kita butuhkan dalam jumlah besar, seperti protein, karbohidrat, ya, lemak. Namun di mikronutriennya atau yang lebih sedikit kita butuhkan itu juga dibutuhkan seperti misalnya vitamin dan mineral. Nah, dari komposisi yang lengkap itu yang diberikan, yang harus diberikan kepada anak-anak. Namun sekali lagi kita melihat lagi nih anaknya ada di status gizi yang mana, karena nanti akan berbeda begitu penanganan anak berat badan yang tidak naik, berat badan kurang, kemudian gizi kurang dan stunting, pasti berbeda kebutuhan kalori atau kebutuhan gizi yang dibutuhkan. Namun tetap sama, idealnya adalah menggunakan pedoman pemberian makan bayi anak, yaitu menu gizi seimbang dengan mengutamakan tingginya protein hewani. Oke Bu, makanan gizi seimbang dan protein hewani. Lalu sebenarnya apa saja sih Bu makanan gizi seimbang yang ada di program PMT ini Bu? Komposisinya apa saja? Apakah ada tahu, tempe, dan lain sebagainya? Bisa disebutkan Bu Asri? Ya, baik. Untuk pencegahan stunting, seperti tadi kita sudah bahas, bahwa diprioritaskan, diutamakan anak-anak ini mendapatkan protein hewani yang lebih tinggi. Kenapa? Karena untuk optimalnya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, khususnya untuk kemampuan daya pikir atau perkembangan otak di masa golden period, mereka membutuhkan asam amino esensial yang lengkap. Nah, untuk memenuhi asam amino esensial ini bisa dipenuhi oleh protein hewani seperti ikan, ayam, kemudian telur ya atau daging, itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk tumbuh kembangnya. Nah, selain itu mereka juga mendapatkan ya tadi ada unsur karbohidrat, berarti ada nasinya juga atau pengganti nasi seperti kentang, kemudian juga ada sayur dan buahnya, meskipun porsinya tentu saja tidak sebesar dari protein hewani yang dibutuhkan untuk pencegahan stunting. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Bu. Bu Asri, lalu bagaimana Bu dengan orang tua yang mungkin memang tidak mengetahui bahwa anaknya terkena stunting, ataukah apa ada ciri-ciri khusus atau di usia berapa nih anak bisa dikatakan terkena stunting, Ibu Asri? Ya, baik. Jadi kalau bicara tentang anak stunting, bagaimana cara mendeteksinya? Deteksi awalnya adalah dengan memantau tumbuh kembang anak setiap bulan rutin. Makanya kita sangat mengharapkan anak-anak dibawa datang ke posyandu terdekat atau ke puskesmas terdekat supaya nanti bisa dipantau. Dipantau artinya tinggi badannya setiap bulan, berat badan setiap bulan, sehingga kita bisa melihat grafik atau melihat pertumbuhan anak kita seperti apa. Apakah stuck, apakah menurun, apakah berada di, mungkin kalau dulu ada kartu menuju sehat, sekarang ada di buku KIA ya, ada tetap grafik pertumbuhan. Di situ kita bisa memantau anak kita, apakah ada di garis yang aman, di garis hijau, apa di kuning, atau sudah di merah. Nah, dengan mengetahui anak kita ini sudah ada resiko untuk menjadi pertumbuhan tidak optimal, maka tentunya harus dirujuk. Artinya dari posyandu akan pasti dirujuk ke puskesmas seperti itu. Nanti penanganannya akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti adanya pemeriksaan secara rutin ya Bu ya, sebulan sekali mungkin dengan anak mereka mungkin yang akan dicek bahwa ini terkena stunting atau tidak. Lalu Bu Asri, ini kan program pemberian makanan tambahan ini sudah berjalan nih dari tanggal 7 November yang lalu. Lalu bagaimana Bu penyalurannya dari Kota Administrasi Jakarta Barat sendiri mungkin Bu?
Ya, baik. Dalam program pencegahan stunting, pemerintah juga kita mengadakan tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu berada di setiap kelurahan di seluruh wilayah Jakarta Barat. Tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, kemudian ada penyuluh KB, keluarga berencana ya, dan satu lagi PKK dengan kadernya. Nah, dengan adanya tim pendamping keluarga ini, mereka teman-teman ini tentunya akan berkoordinasi baik dengan kelurahan, baik dengan puskesmas dan kami di tingkat kota. Mereka akan berkoordinasi, kami saling berkoordinasi untuk menyiapkan mulai dari jenis PMT yang diberikan, berapa lama, kemudian teknisnya seperti apa. Yang ini adalah peran serta masyarakat ya. Kami mengutamakan di sini adalah pemberdayaan peran serta masyarakat sehingga para orang tua juga punya kesadaran untuk tetap menjaga perkembangan anaknya, dan TPK tadi, tim pendamping keluarga tadi mengawal sehingga berjalan dengan baik, dimasak oleh ibu-ibu kader, diberikan juga oleh ibu-ibu kader, termasuk diedukasi supaya orang tua juga bisa lebih paham bagaimana sih cara pemberian makan bagi bayi dan anak yang benar untuk mencegah stunting, seperti itu. Baik, berarti penyaluran makanan ya Bu ya oleh tim pendamping keluarga. Lalu pendamping keluarga. Oke Bu Asri, selain makanan apakah ada tambahan vitamin mungkin Bu untuk anak-anak yang penderita stunting Bu? Ya, seperti tadi ada makro dan mikronutrien ya Mbak. Kalau mikronutrien itu ada vitamin dan mineral. Sebenarnya kandungannya sudah bisa didapatkan dari menu gizi seimbang itu, sehingga seorang anak itu membutuhkan vitamin kalau memang memerlukan. Tapi kalau selama dalam porsi makanan itu sudah cukup, ya dia tidak perlu mendapatkan tambahan lagi bentuk vitamin dari luar. Tergantung kalau memang nanti hasil pemeriksaan anak itu memerlukan vitamin, seperti kalau vitamin A kan memang rutin diberikan ya, vitamin A, atau vitamin yang lain memang jika kondisi khusus membutuhkan pasti akan diberikan. Namun kalau sudah diberikan dalam menu gizi seimbang, sepertinya tidak perlu ditambahkan lagi untuk pemberian vitamin khususnya. Baik, berarti pemenuhan gizi seimbang tentunya Bu ya sangat berarti untuk anak-anak stunting agar menurunkan angka stunting ya Bu ya, seperti yang dicanangkan oleh Presiden di tahun 2004 nanti. Oke Ibu, terima kasih Bu Asri atas waktunya telah berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang, sehat semuanya. Baik Ibu, selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa, seorang anak muda di Medan, Sumatera Utara yang mengkreasikan sampah plastik menjadi kerajinan cantik. Seperti apa bentuknya? Usai jeda kita akan menyapa langsung, tetap di Halo Indonesia.